Karena di dunia perikanan ini kaitannya dengan amis, maka jargon kita semakin amis, semakin optimis, semakin banyak kolam, semakin banyak cuan yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sihabuddin sebagai pemilik dari Kilang Tilapia Jaya yang bertempat di Desa Susuhbango, RT 03 RW 02, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah, sesuai namanya, kita punya usaha namanya Kilang Tilapia Jaya, yang secara otomatis kita berbudidaya ikan nila atau bahasa internasionalnya tilapia. Untuk mengawali dari Kilang Tilapia, sebetulnya lahan yang kita pergunakan adalah kurang lebih di lahan 1.300 meter persegi, atau orang Jawa bilangnya kurang lebih di 130 ru. Itu kita punya 56 unit kolam, 50 D4, 6-nya D3, dan kolam yang kita gunakan adalah seperti ini, adalah geomembran HDPE 500 mikron. Jadi yang awet, garansi pabriknya aja 5 tahun, insya Allah kalau tidak ada kendala mungkin sampai 30-50 tahun awet lah, geomembran 500 mikron. Jadi yang kita gunakan lahan 1.300 meter persegi itu dulu bekas dari kandang ayam populasi 9.900, makanya di banner-banner di belakang itu ada nama water chicken. Jadi di sini itu ada iwak, ada pitik. Jadi water chicken itu iwak pitik. Jadi kita bisnisnya dari ayam sama ikan. Kalau ayamnya ayam petelur, kalau ikannya berarti tilapia. Untuk mengawali perikanan kita sejak wabah corona, jadi di 2020 dunia terkena wabah corona, 2021 kita berawal dari trading pakan ikan. Jadi berawal dari trading pakan ikan, alhamdulillah lancar sampai ke luar pulau, dan alhamdulillah dari ratusan kontainer yang kita jual itu semuanya untuk pakan ikan nila atau tilapia. Jadi berawal dari trading pakan itulah kita menghendus bahwa nila ini pasti punya nilai ekonomi yang luar biasa. Akhirnya kita browsing-browsing bahwa ada di Indonesia, ada terbesar, ada Aquafarm, ada Toba Tilapia, ada Tilapia Jaya Nusantara, dan akhirnya kita memutuskan dari 3 unit kandang populasi 9.900 itu kita ubah menjadi kolam kilang tilapia tadi itu sebanyak 56 unit, 50 untuk diameter 4-nya, 6 untuk diameter 3-nya. Kalau ngomongin ke pelihara kita, sebetulnya kenapa kita bilang modern, karena kita benar-benar mengandalkan teknologi. Jadi di kita itu pakai peralatan aerasi, pakai super chest 1500 AMR sama road blower 100 AMS. Jadi kita mengklaim kita budidaya modern, satunya dengan peralatan, kedua dan kita benar-benar pakan full pellet dari pabrikan. Kalau sebetulnya kalau untuk biaya ini kayak pemeliharaan nila modern ini kayak mungkin ke arah ke sound system, bisa ya kita analogikan sound system. Jadi mau seleranya kayak apa, karena sebetulnya ini kan mau kolam
orsit pun bisa, geomembran bisa, beton bisa, bahkan kolamnya juga tidak harus bulat. Kolamnya mau kotak, mau jajaran genjang, mau kayak apa, lonjong juga bisa sebenarnya. Tetapi yang harus kita garis bawahi bahwa nila ini dengan teknologi itu akan kita pada tebarnya itu sangat tinggi. Dengan analisa taruhlah pakai yang alami itu pada tebarnya kan cuman 3 sampai 5 ekor per kubik. Kalau pakai kincir itu cuman pakai 25 atau 30 ekor per kubik. Sedangkan dengan kita pakai aerasi ini tadi, nanti pada tebarnya itu di angka 100 sampai 125 meter per kubik. Kita di awal-awal itu pada tebarnya sampai awal 125. Kita alhamdulillah sukses di 3,5 bulan panen. Akhirnya kita kencengi lagi ke 1.500. Alhamdulillah panen juga. Ke 1.800 panen juga. Akhirnya ini yang gelombang keempat ini kita luar biasa. Ya istilahnya tuntutan ansuran. Jadi kita akhirnya pada tebarnya sampai 400 per kubik. Nah, akhirnya kita banyak bicara, banyak diskusi dengan teman-teman senior bahwa titik yang paling pas, karena di budidaya modern ini salah satunya yang kita amati adalah benih itu juga mempengaruhi, karena benih itu juga sampai 35% mempengaruhi kesuksesan. Teknologi sama, sumber daya manusia sama, berarti sama, saling mendominasi gitu. Jadi tidak ada yang yang paling dominan, tidak ada. Ketika sumber dayanya bagus, teknologinya bagus, pakannya bagus, tapi pada tebarnya tinggi, ya insya Allah tidak jalan ternyata. Meskipun nanti kita pakai road blower, kita pakai diffuser, itu ternyata ikan ini tidak mau berkembang karena ya istilahnya ruang geraknya sangat terbatas. Kalau nila hari ini sebenarnya kita masih juga bahasa Jawanya gerayah-gerayah ya, karena kita juga masih pemula, kurang lebih masih di 2,5 tahun ya, 2,5 tahun menekuni ini. Jadi untuk nila hari ini pasar kita sih paling banyak karena kita jualnya hidup itu pasar pancing. Nah awal-awal kita sebetulnya sudah punya pasar ini frozen. Kita frozen, kita marinasi. Alhamdulillah awal-awal itu kita malah bisa produksi hampir 1 ton. Untuk nila yang marinasi kita packing 500 graman seperti ini awal-awal. Terus panen kedua kita sudah mulai ke pasar Solo, pasar Jawa Tengah itu kita ke pemancingan sama konsumsi. Mungkin pasar SS ya, pasar super sambel, pasar kaki 5 seperti itu. Terus panen yang ketiga kita full pancingan. Nah panen keempat ini kita juga hampir 99% ke pancingan juga. Kalau kita jargon kita ya makin amis makin optimis, sebetulnya harapan kita nanti itu di daratan ini akan menjadi solusi ketika di danau-danau sama tambak ini nanti populasi budidaya ikan nila ini berkurang. Kenapa berkurang? Kalau di danau kan sekarang aturan pemerintah mungkin dengan pembangkit listrik tenaga suryanya itu nanti pembatasan kolam keramba juga akan berkurang. Jadi tantangan ke depan insya Allah menurut kita, analis kita dari Kilang Tilapia ini, bahwa jawabannya adalah nanti ya rekayasa kolam bulat ini menjadi tantangan dan menjadi harapan. Untuk pelatihan, alhamdulillah kita kemarin juga sudah mengurusnya ke teman-teman ke Disnaker, dan alhamdulillah saya juga sudah bersertifikat instruktur bahwa di Kilang Tilapia ini mengadakan pelatihan itu alhamdulillah sudah angkatan ke-13. Dari 13 ini ada yang dari salah satunya tanggal 12 kemarin itu dari teman-teman Bank Indonesia. Jadi teman-teman Bank Indonesia yang sudah pensiun, yang menjelang pensiun itu kemarin ke sini.
Terus pernah juga dari PT Agro Makmur Sentosa itu 23 dari jajaran marketingnya ke sini juga. Ada juga dari Malang, ada yang juga dari Lumajang kemarin tuh family class, jadi mereka sekeluarga. Atau yang kelompok itu minimal 20 orang. Untuk biayanya kalau kelompok itu 350 per orangnya. Kalau family class itu 500 per orangnya, minimal 4 orang. Yang mereka terima adalah klu-klu budidaya. Jadi hanya seremoni aja. Yang lebih kita utamakan nanti sebenarnya pendampingan ketika para peserta ini benar-benar action budidaya. Jadi kalau di pelatihan kita itu ya kita hanya cerita-cerita aja, cerita-cerita bimbingan teknis. Tetapi yang kita garis bawahi bahwa setelah pelatihan itu ada pendampingan sampai mereka bisa. Salah satu bentuk pendampingan adalah bahwa di kita itu bisa melayani apapun, dalam artian kebutuhan kolamnya, kebutuhan peralatannya, dalam artian taruhlah dari mesin LP100, LP200, Super Chest 500 AMR, 1500 AMR, atau road blower, Uniring, road diffuser, itu kita bisa. Pengadaan benihnya, pengadaan pakannya, pendampingan ketika ada trouble di lapangannya, insya Allah kita mendampinginya. Kalau untuk pendaftaran akademi biasanya langsung bisa menghubungi ke nomor kontak saya, Mas Ramadan, Mbak Ari, atau yang nomornya Kilang Tilapia juga ada. Jadi nanti ada nomor yang bisa kita dihubungi teman-teman yang melihat tayangan ini. Mungkin di bawah nanti ada nomor saya, Mbak Ari sama Mas Ramadan. Itu nanti bisa untuk tanya-tanya lebih lanjut masalah Akademi Kilang Tilapia. Kalau frozen itu dulu memang kita berawal dari pingin punya pengolahan. Kebetulan sampai saat ini kita punya sertifikat CPIB sama halal. Nah, untuk penjualannya ya lewat sosmed juga, lewat teman-teman dekat bisa. Alhamdulillah untuk frozen ini kurang lebih kita sudah mungkin di angka 1 tonan. Jadi sebenarnya dengan sekarang di era digital ini sebenarnya penjualan itu ya dibilang gampang-gampang susah atau gampang-gampang juga, karena lewat sosmed ini kita bisa kemana-mana. Kalau terjauh kita bisa ngirim ke Balikpapan kemarin. Alhamdulillah 3 hari 3 malam frozen kita ini di styrofoam kasih es 3 hari 3 malam aman. Dan yang terbaru ini kita ada kerjasama dengan Mbah Harjo dari Yogyakarta. Ini nanti kita lagi perancangan bikin pengolahan, jadi nanti ikan kaleng. Kalau untuk harga sementara untuk yang frozennya ini di kita harga reseller itu 27.500 per 500 gram. Kalau untuk yang ini mangut ikan nila ini, yang kalau yang asap harganya 45.000, yang goreng 40.000. Jadi memang kita punya berbagai pasar yang berbeda. Alhamdulillah kalau di Kilang Tilapia kemarin kita kerjasama dengan Universitas Brawijaya Kediri sama SMK Perikanan Posokaten. Alhamdulillah kalau yang Brawijaya kemarin sudah uji coba 3 mahasiswa durasi 45 hari. Nah ini adik-adik yang dari SMK Posokaten 8 orang, 4 cewek 4 cowok, terus nginap di sini, ngecamp di sini dengan jangka waktu 4 bulan. Itu menurut analisa kita sangat maksimal. Jadi sebenarnya yang kriteria yang kita sematkan ke mereka adalah bahwa nilai-nilai kerja yang kita sematkan ke mereka itu bukan nilai-nilai belajar lagi, tapi nilai-nilai kerja yang akan menghasilkan slogan SMK bisa, SMK siap berkompeten. Jadi lulusan mereka itu siap kerja. Itu insya Allah kalau hasilnya
didikan kita selama 4 bulan itu, insya Allah anak-anak ini sudah siap kerja. Jadi mereka menyiapkan kolam sebelum benih datang, terus penanggulangan atau penanganan ketika ada nitrit, ada amonia, ada masalah juniring, aerasi macet, lain-lain tuh pembibisan, terus pemanenan, mutasi ikan antar kolam, itu insya Allah anak-anak udah bisa semua. Hari ini yang tantangan kita adalah pasti di angka nitrit, di angka nitrifikasi ya, karena dengan kolam D4 air 10,6 kubik dengan jumlah populasi hari ini per kolam rata-rata di angka 250 sampai 300 per kubik, pasti jumlah amonia sangat banyak. Nah, ini masalah yang sering kita hadapi adalah nitrit sama bakterinya Aeromonas. Nah, kebetulan ada salah satu peserta akademi angkatan yang ketiga, namanya Mas Titus, alamat di Pagu. Itu lagi dulu beliau ini dari hobi koi, ini mengaplikasi ke kolam nila ini dengan sistem superras. Jadi bukan hanya kalau ada bioflok, ada modern, Mas Titus ini superras. Kenapa saya bilang superras bukan hanya sistem ras? Karena kalau di tipe ras itu kan cuman filterisasi itu 25 sampai 40% dari air yang ada di kolam. Nah, ini Mas Titus ini bisa memfilterisasi itu 6 kubik per jam. Berarti 24 jam itu bisa memutar atau menfilterisasi 10 kali air yang ada di kolam. Super netral dari amonia, super netral dari nitrit. Jadi harapan kita ini nanti kita di bulan-bulan ini juga akan mengupgrade kolam kita itu menjadi superras. Jadi kalau kemarin kita punya judul pemeliharaan budidaya ikan nila modern, nah ke depan kita nanti punya lagi judul budidaya ikan nila superras. Karena apa kok kayak saya tambahi super? Karena proses filterisasinya melebihi 40%. Jadi nanti sistem pemeliharaan nila modern dengan superras TRD. Jadi super dari dari oksigennya, super nol dari nitritnya, dari amoniaknya. Seperti itu. Jadi kita di budidaya ini terus upgrade teknologi yang hari ini kalau pertanyaannya masalah terbesar kita adalah ya nitrit sama bakteri Aeromonas. Kalau yang paling menarik adalah sebetulnya diskusi kita kan diskusi mimpi-mimpi calon pengusaha. Seperti belum punya ikan, pertanyaannya ikannya jual kemana. Terus banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu seakan-akan mereka sudah punya ikan. Padahal mereka itu bertanya mungkin sampai 6 atau 10 kali itu pertanyaan yang masih dalam rangka mimpi atau bentuk ketakutan ketika nanti saya pelihara. Bahkan kemarin ada pertanyaan seperti ini, Pak, apakah budidaya nila ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Apakah bisa menyokong ekonomi keluarga? Nah, kalau budidayanya cuma 1 kolam mungkin ya enggak bisa. Tapi kalau punya kolam 1000 kolam ya insya Allah melebihi ya yang lain gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang bentuk yang kita hadapi itu banyak sisi-sisi dari pegawai yang ingin jadi pengusaha, tetapi mereka sudah memikirkan resiko. Jadi dari peserta akademi ini taruhlah 200 orang itu yang action cuman 5 orang. Jadi cuman 2%. Jadi yang bersekolah di sini itu pulang ya setelah itu tidak lanjut. Salah satu ketakutannya lihat genset di Akademi Kilang Tilapia ini 140.000 watt. Lihat di depan itu gardunya PLN 53.000 watt. Lihat
macam-macam tuh mereka juga takut dengan sendirinya. Beda kalau dari sisi yang lain harusnya mereka itu semangat. Wah, berarti kalau gensetnya segini berarti untungnya gede. Berani datangin PLN segitu trafo berarti penghasilannya gede. Harusnya dibalik. Pertanyaannya kan harus dibalik. Kalau untungnya ndak gede, ndak mungkin Pak Syihab nambah kolam. Kan dulu kita pertama 4 kolam, nambah 11 kolam, nambah 22 kolam, nambah lagi 20 kolam, dan hari ini kita nambah lagi 29 kolam di Desa Mleber, Kecamatan Keras. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kalian tidak berani pelihara, saya aja yang pelihara. Berarti kompetensinya enggak begitu banyak. Jadi teman-teman tinggal beli nilai, kita yang pelihara nilai. Seperti itu. Kalau kemarin kita diskusi sama Mas Titus, kalau sesama pengusaha itu pasti ya, wajib kita itu berusaha sebetulnya. Masalah hasil akhir kan takdir ya istilahnya. Tetapi ya jargon kita ini semakin amis semakin optimis, karena di dunia perikanan ini kaitannya dengan amis, maka jargon kita semakin amis semakin optimis, semakin banyak kolam semakin banyak cuan yang kita dapat. Kalau harapan kita yang jelas bermanfaat. Nomor satu tetap bermanfaat dalam artian bisa menyerap tenaga kerja, apalagi nanti kita punya Pengkalengan, ini pasti menyerap istilahnya ibu-ibu yang istilahnya sambil duduk sambil ngerumpi, sambil gibah, sisik-sisik, bersihin insang, jeroan, sama bisa berpenghasilan. Jadi istilahnya nanti kita pingin dengan penambahan unit Pengkalengan, harapan kita nanti bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan bisa bermanfaat. Kalau kita sih sebetulnya kalau untuk memotivasi teman-teman yang masih mau, itu jangan takut mencoba, karena kembali lagi hidup kita itu menyelesaikan masalah dari masalah satu ke masalah berikutnya. Jadi jargon motivasi kita, kata-kata bijak kita untuk teman-teman yang belum atau mau menjadi pengusaha, tidak usah takut. Jadi semakin Anda berani mencoba, berarti Anda semakin dekat dengan masalah. Nah, tugas kita itu menyelesaikan masalah. Saya Ahmad Syihabuddin, terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi usaha perikanan versi kilang tilapia jaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredo, alhamdulillah saya sudah praktik di kilang tilapia selama 3 bulan. Untuk manfaat yang saya rasakan sendiri sangatlah banyak. Saya dapat mempelajari budidaya ikan nila modern yang belum pernah saya pelajari di sekolah. Saya juga dapat banyak pengalaman di sini. Untuk harapannya, kilang tilapia dapat berkembang dan menjadi lebih besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Untuk kesan pribadi saya terhadap Pak Syihab selaku owner kilang tilapia, yaitu beliau itu disiplin, baik hati dan humoris.